Assalamualaikum sobat, masih bersama SC tentunya, Subis Channel. Kali ini SC akan mengupas satu alur cerita film yang berjudul Boarding House There Mount 2. Dan film ini tentunya masih dibintangin oleh aktor cantik kita, Yo Chung Hee. Wanita cantik yang tentunya seksi, montok, aduhai, menawan, Yo Chung Hee adalah salah satu aktor film yang selalu membuat badan kita menggigil, menggeliat, garuk-garuk, dan menghabiskan sabun-sabun yang ada di rumah. Ayo, sabun siapa tuh yang habis? Film ini menceritakan tentang satu laki-laki Afrika yang tanpa ia sengaja ia bisa mendaki bukit kembar milik anak-anak kos dan mencicipi semua gunung aktif milik mereka. Baiklah, tidak usah tunggu lama-lama, ayo kita ke alur ceritanya. Diawali dengan gadis cantik yang masih tidur, sebut saja namanya Dina, dan laki-laki ganteng yang bernama Doni. Di situ tiba-tiba Doni membangunkan Dina. Sambil memandangi bukit kembar milik Dina dan gunung aktif milik Dina, Doni pun mengajak Dina untuk melakukan namun Dina menolaknya karena ia masih tidak enak badan. Keesokan harinya lalu Doni bersantai bersama kawannya, sebut saja namanya Dono. Di situ mereka berdua asik ngobrol bersama. Di situ pun Doni pun bercerita kepada Dono kejadian semalam. Kalau semalam ia ditolak pacarnya di saat ia akan mendaki bukit kembar dan mencangkul gunung milik pacarnya. Namun di situ bukannya Dono memberikan solusi, namun Dono berbicara lain. Makanya Doni pun akhirnya marah. Lalu Dono pun pergi. Tak lama dari itu Doni pun mendengar pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Lalu ia membukakan pintu yang ternyata setelah dibuka laki-laki Afrika. Mereka tak lain adalah sama-sama penghuni kos di rumah tersebut. Lalu mereka pun masuk. Laki-laki yang berbadan hitam itu sebut saja namanya Doyok. Di situ ternyata sudah ada Yo Chung Hee atau sebut saja namanya Darti, biar enak coy manggilnya Dina dan Darti, si montok dan si seksi. Karena Doni melihat Darti selalu memandangi Doyok, lalu Doni pun mengajak Doyok untuk masuk ke kamarnya. Di saat malam hari seperti biasa, di situ ada salah satu ruangan besar yang di tengah kos-kos mereka. Ruangan itu tempat berkumpul para anak kos. Di situ ada Doyok, Dina, Depi, dan Mbak Darti, aktor cantik-cantik dan seksi pujaan kita semua. Di situ para mbak-mbak cantik dan seksi pun mulai mengandalkan jurusnya masing-masing untuk merayu Doyok karena ia suka laki-laki Afrika. Pada dasarnya laki-laki Afrika mempunyai batang singkong atau jagung yang keras dan besar. Karena mbak-mbak cantik itu pasti suka yang besar-besar. Nah tuh coy, kalau kalian punya yang besar-besar pasti diidamkan sama cewek-cewek cantik dan seksi coy. Mantap coy. Kita beralih ke Doni dan Dono. Dono pun di situ mengeluh akan kedatangan laki-laki Afrika yang bernama Doyok di kos-kosan tersebut. Karena Doyok mulai dekat sama semua wanita penghuni kos di situ. Kini kita beralih ke Depi. Depi yang masih tidur di kamar memakai baju yang sangat tipis yang melihatkan lekuk badan bukit kembarnya pun kelihatan jelas. Ia dikejutkan oleh seseorang yang masuk di kamarnya yang ternyata Doyok. Doyok tiba-tiba masuk ke kamar Depi karena melihat pintu kamar Depi terbuka. Lalu Doyok pun hanya mau bercerita kepada Depi.
bahwa Doyok merasa senang tinggal di kos-kosan itu karena ceweknya cantik-cantik dan seksi. Ia pun akan mencari cewek untuk pendampingnya. Lalu Depi pun dengan gaya-gaya malu-malu tapi mau, ia menarik bajunya biar tidak terlalu kelihatan bukit kembar miliknya dan gunung aktif yang menonjol. Di situ Doyok berkata kepada Depi, ia meminta tolong untuk mencarikan cewek sebagai pacarnya. Depi pun hanya diam sesaat karena Depi mempunyai rencana lain buat Doyok. Doyok melihat Depi tidak ada respon, lalu Doyok mengajak Depi untuk menemani dugem di diskotik terdekat di situ. Lalu Depi dengan perasaan malu-malu tapi mau, ia menjawab, "Saya mau menemani kamu, tapi dengan satu syarat. Saya harus meminta sesuatu dari kamu." Begitu Doyok baru mau menjawab, "Kamu meminta sesuatu apa?" Tiba-tiba Depi langsung main rangsek saja. Doyok pun hanya diam. Gunung aktif dan bukit kembar milik Depi pun akhirnya didaki oleh Doyok. Lalu ia memakai gaya 69, 351, 338 dan gaya-gaya lainnya. Wih, mantep coy. Mantap. Lalu keesokan harinya Dina dan Darti duduk di depan kos-kosan. Tiba-tiba Depi dan Doyok keluar dari kos-kosan dan bergandeng tangan. Mereka pun hanya tercengang. Mereka pun iri melihat kejadian itu. Lalu mereka pun merencanakan sesuatu hal. Ia ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan salah satu tongkat ajaib milik Doyok. Diguyur lagi ya. Diguyur lagi, disiram, diguyur. Waduh, Sugi. Apa nih sing diguyur Ki? Santai-santai Ki. Engko kebagian. Nek ora kebagian njaluk sing montok-montok karo Mas Doyok Ki. Oke, terima kasih Mas Sugi intronya. Kini kembali ke alur cerita filmnya. Lanjut. Setelah Doyok kembali ke kos-kosan, kini kembali ke Dina. Dina menyiapkan roti untuk Doyok karena ia mengharapkan sesuatu dari Doyok, yaitu untuk merenggut tongkat ajaib milik Doyok. Namun Doyok tidak merespon, malah ia hanya menyantap rotinya saja. Waduh Doyok, sayang, dikasih yang montok-montok, malah pilih roti. Masih tetap bersama Mbak Dina. Melihat Dina ditolak oleh Doyok, lalu Dina kembali memanggil pacarnya yang tak lain adalah Doni. Ia langsung minum bersama dan Dina pun langsung mengajak Doni untuk melakukan Kini kita beralih ke Doyok dan Mbak Depi. Setelah Doyok capek mendaki bukit kembar milik Depi dan menghantam gunung aktif milik Depi sampai mengeluarkan lahar panas, ia langsung keluar kamar. Di saat Doyok keluar dari kamar, ternyata Dono pun sudah ada di depan pintu. Ia langsung menyuruh Doyok untuk duduk bersama Dono. Di situ pun Dono sambil marah, ia melarang Doyok untuk mendekati Depi karena Depi adalah pacar Dono. Dan di situ pun Doyok meminta maaf kepada Dono. Ia berjanji tidak akan mengganggu Depi lagi. Dan Doyok pun akhirnya kembali ke kamar. Setelah kembali ke kamar, Doyok ternyata salah kamar. Doyok malah masuk ke kamar Dina. Dina pun merasa kaget karena ia masih mengelus-elus gunung aktif miliknya. Dan Dina pun merasa senang karena ia masih berlomba-lomba untuk mendapatkan tongkat ajaib milik Doyok. Tiba-tiba Dina pun langsung menerkam Doyok, lalu Doyok pun tak mau ketinggalan. Doyok langsung membabat habis Dina. Ia mendaki bukit kembar milik Dina dan ia langsung mendobrak gunung terjal yang menonjol milik Dina sampai jebol keluar lahar panas. Setelah mereka berdua puas, Doyok pun keluar. Namun Doyok keluar dipergokin oleh Doni. Lalu Doni memanggil Doyok untuk ngobrol bareng. Akhirnya Doyok pun mengikuti Doni. Lalu ia ngobrol bareng.
Di situ Doni pun berkata kepada Doyok bahwa Dina adalah pacar Doni dan Doyok dilarang untuk mendekati apalagi menggaulinya. Lagi-lagi Doni pun minta maaf dan ia kembali ke kamar. Dan kali ini Doyok betul-betul murung karena setiap wanita yang ada di kos-kosan itu ternyata milik orang lain. Dan di saat Doyok masih melamun, tiba-tiba pintu kamarnya dibuka oleh seseorang, yaitu perempuan cantik, montok dan seksi langsung duduk di sampingnya. Siapa lagi wanita itu kalau bukan Mbak Darti, cewek cantik, seksi, montok, aduhai, yang mempunyai bukit kembar yang menonjol dan gunung yang aktif yang siap dijebol. Lalu tiba-tiba dengan lembut tangan Mbak Darti langsung meraih tongkat ajaib milik Doyok. Lalu ia mengusap-usap untuk membuktikan kesaktiannya. Lalu kedua bukit kembar milik Mbak Darti yang menonjol dan gunung aktif milik Mbak Darti langsung didaki oleh Doyok. Setelah merasa puas, Mbak Darti pun pulang kembali ke kamarnya. Tak lama dari itu Depi pun masuk ke kamar Doyok. Ia mengajak Doyok untuk mendaki bukit kembar miliknya dan mendobrak gunung aktif milik Depi. Namun Doyok menolak karena ia capek. Lalu Depi pun pergi. Hari-hari pun selalu berganti. Pendakian bukit kembar dan gunung aktif milik anak-anak kos pun masih tetap ia lakukan. Singkat cerita, di lain hari Doyok pulang dalam posisi mabuk. Lalu tiba-tiba dengan tidak sadar Mbak Darti menolong Doyok untuk mengajak ia masuk ke kamar tanpa ia peduli bahwa dia tidak memakai baju. Sesampainya di kamar, Doyok pun berusaha untuk bangun. Ia kaget melihat di depannya ada Mbak Darti yang tidak memakai baju. Doyok baru tersadar kalau yang mengantarkan ke kamar adalah Mbak Darti. Lalu Mbak Darti pun menyuruh Doyok untuk istirahat karena ia minum terlalu banyak. Doyok pun hanya terdiam, malah ia melihat bukit kembar yang menonjol milik Mbak Darti. Dan ia malah terus memandangi gunungnya yang siap dijebol. Lalu Mbak Darti pun malah membusungkan kedua bukit kembar miliknya seakan-akan ia memberi kode. Tak mau tunggu lama-lama, Doyok pun langsung menerjang. Ia mendaki bukit kembar yang menonjol milik Mbak Darti. Sampai gunungnya pun jebol keluar lahar panas. Dari situlah Mas Doyok dan Mbak Darti mulai berpacaran. Di situ pun Mas Doyok sering melakukan pendakian bukit kembar yang menonjol milik Mbak Darti. Begitu juga Mbak Darti sering melakukan uji coba tongkat sakti milik Mas Doyok. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, baik kawan-kawan semuanya yang hobi film-film seperti ini, ikutin terus dan tonton terus film kami. Kami akan siap mencarikan film-film yang lebih hot dan menyajikan untuk kalian. Terima kasih, thank you, wassalam.